Kluivert boleh bilang, pemain yang mendapat jam terbang di klub saya tidak akan panggil. Buktinya Nathan dipanggil. Itu kan teorinya. Itu teorinya, tapi kan kita udah sepakat. Karena juga. kalau banyak pemain yang cadangan juga, susah juga dipanggil semua. Makanya asumsinya kayak, jangan kamu merubah the winning team. Terakhir kan the winning team ya pemain-pemain yang dia panggil ini juga kan. Jadi dia nggak berubah banyak gitu. Nggak berubah, karena dia nggak paham. Selamat datang di sebuah acara perdebatan tanpa batas, perdebatan sampai mampus yang selalu menghadirkan dua narasumber pundit nasional dan yang selalu berkualitas dan melahirkan argumen-argumen menarik yang akan menjadi perdebatan di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Versus! Yeay! Seperti yang saya bilang tadi, dua narasumber saya, kita kenalkan langsung aja. Sebelah kanan ada Coach Justinus Laksana. Coach! Saya support nih jagoan kalian, Coach. Dan sebelah kiri saya, kita sambut sama-sama dan kita support sekeras-kerasnya. Siapa lagi kalau bukan? 4 kali juara bertahan, 4 kali juara berturut-turut water break. Oke, saya sebutin data statistik ya. Saya sebutin. 4 kali juara berturut-turut dalam water break. Siapa lagi kalau bukan? Mamat Al-Kafiri. Astaga. Masya Allah, Mamat nggak puasa. Enggak. Astagfirullahaladzim. Bohong mereka. Itu. Tobat mah tobat, kiamat udah deket. Itu, yang satu itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Tapi sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas, saya punya informasi penting nih. Apa tuh? Poci udah sering nonton bola di Eropa. Mamat juga akan nih kayaknya. Udah, Juve, Munchen. Iya, Sport 77 juga liputan sepak bola Eropanya juga banyak, ya kan? Nah, ini saya punya informasi kalau teman-teman mau nonton sepak bola di Eropa. Tapi sebelum itu, oke, Sobat Sporty. Kalau nobar timnas, nggak ada cemilan, kayaknya ada yang kurang. Iya nggak sih? Nah, kalau cemilan gua tiap nonton bola, pasti nyiapin nih. Kacang 2 kelinci. Terutama untuk varian kacang sangrai ini nih, ya kacangnya dipanggang dengan pasir jadi teksturnya lebih renyah. Dan ada sensasi gurih dan juga smoky. Jadi satu lagi nih, kacang campur atau bahasa kerennya mixed nut. Isinya gabungan dari kacang koro, polong, dan lovets yang nggak bakal ngebosenin. Nggak cuma itu, ya. Kamu juga bisa dapetin kesempatan nonton bola gratis di Eropa. Yeay! Apa caranya? Gampang. Caranya kalian tinggal beli produk 2 kelinci ini bertanda khusus nih. Seperti ini nih. Tuh ya, bertanda khusus. Terus kalian temukan juga kode unik yang ada di dalam kemasan ini nih. Sebentar nih. Nih, di dalamnya ada nih. Oh. Langsung ketemu. Nah, seperti ini nih. Tuh, tanda khusus dalam kemasan ini. Langsung aja scan, registrasi data diri kalian, dan submit kode uniknya di website www.dkgoestoeurope.com. Nggak cuma berangkat ke Eropa, kamu juga bisa dapetin banyak hadiah menarik lainnya. Ayo buruan, kesempatan ini cuma bisa kamu dapetin sampai tanggal 31 Mei 2025. Kapan lagi bisa ke Eropa cuma modal makan kacang 2 kelinci yang bisa menemani kemenanganmu sampai Eropa. Oh, enak nih. Enak nih. Mantap juga. Kita berdebat. Keren. Kita berdebat. Gimana mantap orang baca. Aman. Ini boleh sambil makan kali ya? Boleh, tapi Bapak boleh. Jamila tolong bilang ke Bapak baju putih itu. Ya. Jangan lempar-lempar ke saya. Oh, kenapa? Suka lempar. Kamu Kalau ada benda-benda apa-apa dilempar, apalagi ada kacang. Tapi pertanyaan saya, kamu suka nangkep nggak? Suka. Ya, kalau suka nangkep nggak apa-apa dong, suka dilempar. Oke. Dia selalu fitnah kan. Selalu salahin orang baik. Pican aja ditendang tulang kering. Oke. Teman-teman, tema kita kali ini dalam episode kali ini adalah Timnas memanggil. Inikah skema paling tepat? Tapi sebelum itu saya punya data dan fakta menarik ya. Patrick Kluivert beserta staf pelatih telah menentukan nama yang dipanggil untuk menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan juga Bahrain. Daftar yang sudah dipanggil pasti sudah tahu semua teman-teman ya. Penjaga gawang, terus ada juga nama-nama baru, 3 nama baru ya kan.
ada Emil Audero, ada Dan James, ada Joy Pelupesi. Pelupesi. Sama Septian. Sama Septian. Nah, dari 30 nama yang sudah terdaftar, saya minta tolong sama kalian. Sebutkan 2 pemain yang seharusnya tidak dipanggil oleh timnas. Weh, Bapak ini suka banget provokasi ya. Seharusnya tidak dipanggil, gimana? Udah dipanggil ini masalahnya. Enggak, maksudnya Enggak, ini yang... juga ini provokasi. Iya. Enggak dong. Enggak, masalah ini masalah selera. Susah. Iya. Kita nggak tahu apa di balik pemikiran Kluivert, butuh berapa orang dengan gaya dia bermain. Jadi nggak bisa kita bisa apalagi bilang. kita nggak tahu formasi apa, dia butuh berapa pemain belakang, pemain tengah, pemain depan. Nggak bisa asumsi begitu. Kita yang diserang, Anda ketawa-ketawa ya. Iya. Betul. Begini aja ya. Nanti kan ada filter kan dari nama-nama. Lu mending begini aja. Ya, iya, itu. Siapa yang harusnya dipanggil tapi tidak dipanggil? Gitu. Itu ada lanjutannya. Oh, itu ada juga. Nah, ini dulu menurut kalian dari sejumlah nama ini yang nantinya kayaknya nih nggak akan masuk nih ke skuad yang ada kan. Oh, kecoret. Oh, yang bakal kecoret. Ya, Boleh ya, kita bikin gitu aja ya. Oke. Ya, bahasa halusnya gitu. Yang nanti kemungkinan besar akan kecoret. Oke. Silakan. 2 pemain sekarang. Boleh tulis. Ayo. Yang bakal kecoret ya, Yang bakal bukan kecoret. seharusnya. Kalau seharusnya berarti berdasarkan kita. Parah banget ini orang ya. Saya di brief loh nih, Mat. Wah. Udah itu doang. Yang kedua nggak? Ya, nanti. Kita oke. satu-satu aja dulu. Atau boleh? Hah? Langsung aja boleh. Oh, langsung aja boleh. Langsung aja boleh. Ya, sebutkan selanjutnya nih, Sebutkan 2 pemain yang seharusnya dipanggil tapi tidak masuk. Ayo. Pikir-pikir lagi, ingat-ingat lagi. 2 pemain yang seharusnya bisa masuk tapi nggak dipanggil. Oke. Oke. Selanjutnya, formasi ideal yang cocok dengan komposisi pemain di atas. Melihat komposisinya masih menggunakan 3 back. Formasi ideal ya? Oh, formasi idealnya. Apa masih menggunakan 3 back? Enggak, maksudnya formasi yang ideal dengan komposisi pemain yang ini. Enggak, bukan dengan komposisi pemain ini, dengan seleranya Patrick Kluivert. Iya, itu dia. Itu beda itu. Komposisi pemain yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Ya. Kemungkinannya. Oke? Udah. Udah? Selalu telat. Selalu telat ya. Udah. Koin toss mana koinnya nih? Ini Andy Cole, Bapak iya. Andy ada di sini. Oke. Andy Cole saya. Udah pasti Andy Cole. Saya Andy Cole. Koci MU. Enggak ada pilihan bukan? MU. MU selalu. Oke, silakan Koci. Pertama ya, sebutkan 2 pemain yang kemungkinan besar akan dicoret. Satu hoki, Oke. karena kalah jam terbang di depan. Oke. Kedua Ferrari, karena terlalu banyak pemain diaspora di belakang. Apa? Mamat, setuju Mat? Kalau saya Ferrari, Ntar dulu versinya. Oh, kalau Mamat apa? Ferrari sama? Ferrari dan Hernando karena kiper 4 harus dicoret 1. Lebih masuk akal ya. Harus dicoret 1. Jadi 2 kalau ditanya 2 pemain, Ferrari karena di belakang numpuk. Yang kedua Enggak, Hernando. bentar. Lu itu sekarang ada berapa? 30 ya? Iya, 30. 30. Yang Itu didaftarin berapa? 23 Koci. 23. Iya. Jadi lu coret 7 dong. Iya. Iya. Ini dari 7 itu kemungkinan 2 siapa? Iya, Gitu. yang Kalau kemungkinan Koci besar kan aja. siapa tadi Hokia? Oke. Kalau Nggak, saya kalau sama kalau Ferrari. satu kiper mah pasti dicoret. Nggak Iya. mungkin lu bawa 4. Iya, Kalau pemain makanya. siapa? Pemain Ferrari. Nggak selain Ferrari. Kalau seandainya bukan kiper, kan pemain. Hoki. Hoki juga. Sama juga. Hoki. Saya Hoki. Terus kemudian kemungkinan ya, kemungkinan aja ya ini ya. Kemungkinan ya antara 2 itu sih Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Ramadan Sananta. Iya, atau ya bisa jadi Septian. Septian untuk ikut melihat Patrick Kluivert lihat tapi belum masuk di FIFA Matchday ini. Mungkin kesempatannya akan ada di berikut-berikutnya. Setuju Koci, Septian masuk juga untuk Setuju list kan yang ini? kemungkinan Gue itu akan kan dicoret. nggak pernah nonton, gue nggak tahu. Liga 1. Gue bahkan nama Septian aja gue baru denger. Emang mengejutkan juga sih. Tapi yang jelas di depan butuh penyerang. Penyerang kita itu Oleh. terutama di yang paling tipis itu di tengah. Oke, paling sedikit opsinya. Ya. Baru depan paling banyak di belakang. Oke. Nah, di depan kan udah ada yang Liga 1 ya.
Hoki, Sananta, Septian. Jadi 1 dari 3 ini akan dicoret. Hoki ini udah berapa kali dan si para pelatih itu kan nonton semua pertandingan timnas. Pada saat Hoki main pasti ditonton juga dan dia lihat juga. Sementara Septian ini gue dengar Pastur sendiri bilang di podcast dia disodorin banyak pemain dari PSSI yang sudah pernah memperkuat timnas. Tapi dia berharap ada satu nama baru, hidden gem yang bisa ditemukan, nah feeling gue diajak Septian karena belum pernah dilirik. Ya. Dan dia udah menyaksikan pertandingan Dewa United. Maka dari itu gue bilang feeling gue Septian nggak dicoret. Ya, gitu. Tapi 7 pemain ini ya masalahnya ya. Iya. Kita mau coret siapa? Tengah masalahnya tipis. Tengah tipis. Nah, yang paling banyak tuh belakang kan. Paling banyak belakang ya. Tapi apakah iya lu, let's say di kiri lah, lu punya Shane, Kelvin, Arhan, Justin, Dean James, 5. Iya. James bisa main di kiri belakang ya. James bisa jadi winger juga kan. Nah, tapi still masih ada 4. Walaupun Justin match pertama tidak bisa. Match kedua. Match pertama ya Australia. Match pertama Ragnar sama Justin nggak bisa. Iya, karena akumulasi. Iya. Tapi kan ya itu salah satu dari 7 pemain. 7 pemain kan 2 ini nggak bisa. Ya. Nama mereka itu udah masuk kan. Si Hernando lah coret. Jadi masih ada 4 yang akan dicoret. Gue nggak yakin pemain diaspora akan dicoret. Lu nggak yakin ya? Nggak yakin. Lebih ke pemain lokal Liga 1. Tapi memang kalau kita baca list pemain yang ada di sektor depan ya, entah itu striker dan juga penyerang sayap, itu lumayan cukup banyak loh. Ada Egy, ada Eliano, Ragnar, terus Rafael, ada Hoki, Septian, Ole, Ramadan Sananta. Mungkin kalau dicoret dari diaspora itu ada 2 opsi menurut gue, Nathan sama Strike. Tapi tengah tipis banget. Bentar, dengerin dulu. Karena dua-dua jarang main. Iya, tapi tengah tipis banget. Iya. Kecuali dia panggil pemain baru. Di tengah itu ya kembali feeling gue dia akan bermain dengan 4-3-3, 4-2-3-1 ya, kita skip sedikit. Dengan 2 DM. Dengan 2 DM. Ya, yaitu opsinya adalah Joey sama Ivar, Tom. Oke, depannya Marcelino. Tapi memang sangat tipis. Eventually memang Nathan bisa. Tapi Justin juga pernah di bawah Sintayong main di DM dan cukup bagus juga. Justin. Ya kan? Kembali lagi ke selera pelatih mau coret siapa. Karena kalau depan juga tipis. Karena kalau lu coret Egy, Hoki, Sananta tambah berkurang juga. Nggak mungkin juga. Cuman Septian doang. Iya, tapi menurut saya Hoki sama Sananta itu diproyeksikan sebagai nomor 9 kan. Iya. Pasti nomor 9 tuh. Kita ketambahan 2 lagi kan, ada Strike dan Romeni kan. Kita nggak bisa lupakan 2 ini. Kayaknya ini tempatnya buat 2 ini deh gitu. 1 main, 1 cadangan. Tapi Romeni bisa winger kanan. Betul, tapi winger kanan kan dia bawa Eliano. Juga, James juga bisa main di atas. Iya James kan? Di kiri, gantiin bisa Ragnar. main di atas. Ragnar ada di situ. Marcelino juga bisa di kiri. Jangan lupakan ada Egy. Jadi kemungkinan nomor 9-nya ini yang justru dari 4 ya dia butuh 2 doang gitu. Makanya Romeni kayaknya dia kan nggak ada striker maut kan. Pertanyaan kan sekarang antara Strike, Romeni atau Sananta. Iya, atau Hoki. Hoki kita sepakat. Oke. Gue mending Sananta daripada Strike. Kenapa? Strike ini masih terlalu mentah. Kita lihatlah di timnas 6 kali main baru dia selalu jadi starter. Kecuali dia cedera, sempat cedera. Baru cetak 1 gol. Karena memang secara fisik dia juga masih ringkih lah. Tapi ada yang bilang Sananta lebih kuat secara fisik. Kalau dia main dengan real striker, mending Sananta. Nah itu poinnya. Kluivert kita harus lihat dulu. Kluivert mau main dengan real striker atau mobile striker kayak yang ST biasa pakai gitu. Kalau real feeling striker, gue nggak kayak ST karena di bawah ST itu mobile kan. Turunnya itu jauh banget. Justru gue kasihan sama Strike tiap kali dia harus turun. Harus sprint 20-30 meter untuk bisa dapat bola. Kalau dia butuh real striker ya pasti Sananta. Maksud aku karena memang real striker di situ adalah
Hoki juga tipikal strike kan, turun Tapi secara sampai di bawah. fisik kan masih di bawah Sananta untuk real striker. Iya, secara pengalaman juga di bawah Sananta. Secara pengalaman jauh sama Sananta. Dan ini this is very important match. Oh, iya. Kalau kalian berharap depan yang kemungkinan besar ini selera kalian ya, nggak usah ngomongin seleranya Kluivert lah. Kalian tuh berharapnya siapa depan? Untuk jadi starter. Romeni. Gue Romeni. Romeni jadi striker. Ya, Sananta super sub. Super sub. Ya. Ditopang sama siapa coach? Di belakangnya. Di belakangnya Romeni. Marcelino. Only Marcelino. Kiri kanan ini yang kita kasih dia free roll. Kita akan lihat kiri kanan karena pertandingan pertama Ragnar nggak main. Ya. Makanya coach ya di pertama ini kan bisa berubah kan. Nanti yang kedua DSP-nya berubah lagi gitu. Betul. Kalau saya sih strike masih akan masuk di yang pertama. Kenapa? Karena sisi kiri Ragnar nggak main. Strike kan bisa main di sana. Bisa juga. Sangat bisa main di sana. Ya. Di kanan ada Egi sama Eliano. Ya. Romeni itu udah kayaknya sih kita butuh real striker ya kayak Romeni juga tipikal Kluivert kan. Bisa main di winger tapi bisa masuk ke dalam juga gitu. Nah, itu udah pakem tuh. Aku cuma melihat antara dua ini Ramadan Sananta atau Hoki yang akan cabut. Maksudnya strike itu bisa versatile main di kiri kan. Bisa juga Sananta jadi starter. Bisa jadi ketika yang berikutnya Ragnar udah masuk, strike bisa juga dicoret. Iya. Nah, mungkin dengan segala keterbatasan strike atau juga segala kelemahan yang tadi Coach bilang strike ini, ada yang bilang juga strike itu adalah striker yang memang minim kontribusi tapi dia sangat banyak membantu membuka ruang. Iya, sistemnya. Kembali ke sistem. Sistem. Jarak antar pemain di sistem 3-4-3 nggak jauh kayak tim lo lah MU. Aduh, kenapa jadi MU? Jauh, jaraknya jauh banget kan. Butuh penghubung. Apalagi pemain belakang sama tengah, ini kan kita kan lebih sering bertahan mainnya. Rapat dan pemain depan itu jauh banget sehingga jaraknya itu sangat jauh ditempuh. Gak akan main kayak begitu, feeling gue ya. Feeling gue akan 4-3-3. Jadi striker gak terlalu butuh kayak strike yang bisa menjelajah, lebih butuh real striker kayak Hoki atau Sananta atau Romeni. Iya. Yang kalau turun pun gak terlalu jauh. Iya. Makanya kemarin ketika orang bilang strike jelek, aku bilang aku nggak bisa bukan bilang jelek. Iya, maksudnya nggak bisa melihat dia jelek pada sistem yang sebenarnya dia fungsinya gitu. Iya. Karena dia harus turun ke bawah jadi penghubung dan lain sebagainya, jadi papan pantul. Sehingga sulit. Sehingga sulit untuk cetak gol gitu. Tapi kalau lihat berapa kali dia depan, gue nggak merasa dia itu adalah goal getter. Iya, memang. Dan di samping itu ini tuh Mandzukic banget. Mandzukic banget dan, main di kiri turun ke belakang gitu. Dan tarik lawan. Fisiknya juga terlalu ringkih, dihantam sedikit masih jatuh. Muda juga. Masih muda. Pengalamannya masih. Kalau lihat strike, menurut gue selain dia etos kerjanya bagus ya, nggak begitu perform di timnas utama. Dia performnya di U23 pas Olimpiade. Itu apa yang membedakan posisinya? Karena selevelnya, umurnya selevel. Yang kita melihat strike bagus itu ya off the ball kayak ketika melawan Arab Saudi kan. 2 kali golnya itu 2 kali strike yang harus buka ruang dan menarik pemain belakang. Jadi kita nggak akan lihat dia tuh. Kita lihat kan yang pencetak golnya, Marcelino atau siapa yang pegang bola di sini. Tapi dia tuh yang dari belakang narik pemain ini, bawa lagi mereka ke depan gitu. Itu tuh berfungsi di strike. Tapi kalau saya juga Kluivert kayaknya main sama real striker. Kan dia striker juga si Kluivert ini kan. Real striker itu bukan strike sih. Romeni udah paling pas. Tapi pelapisnya siapa? Ya dia akan lihat antara striker atau Sananta di latihan nanti. Tapi untuk pertandingan pertama apakah make sense memasang real striker? Strike gitu. Apakah make sense memasang real striker di pertandingan pertama? Make sense kenapa enggak? Lah kan sistem, terserah. Kan udah sistem. Ini berarti akan menyerang coach. Ya iyalah. Ya iyalah kalau nggak menyerang, kalau main bertahan ya pelatih yang dulu nggak usah diganti lah. Kan gitu. Kalau saya ini kita udah di formasi apa belum? Belum. Oh, belum. Tapi coach tadi udah. Iya, tadi kan coach skip ke situ kan. Gak apa-apa. Lanjut aja ya. Yang kedua, sebutkan 2 pemain yang harusnya dipanggil, tapi tidak dipanggil. Kalau gue, itu Sadil sama Yakob Sayuri. Sadil. Karena di depan itu kurang orang. Dan ya ini sangat subjektif lah. Ini selera gue lah. Ya, selera. Menurut gue, Yakob atau Sadil bisa memberi ekstra dimensi ke sana. Aku lupa Sadil. Sadil itu kan sudah punya pengalaman di bawah Sintayong, di mana dia dicoret karena non teknis. Harusnya dia belajar kan bahwa ini pelatih nggak jauh beda dengan Sintayong dalam arti disiplinnya, kerja keras. Dan teammate-nya juga ya. Iya, jadi ibarat dia dikasih kesempatan kedua lah
semua orang layak mendapat kesempatan kedua. Iya, dan dia juga udah dewasa sih. Sadil udah bukan yang kayak dulu. Udah dewasa. Dan dia juga mengakui kesalahan dia di bawah STI. Oh, itu sesuatu sportsmanship yang patut diacungi itu jempol. bagus. Secara emosional udah stabil, maka gue berharap mungkin kedepannya Sadil diberi kesempatan lagi. Ya. Kalau aku tadi lupa Sadil ya. Ya nggak bisa begitu dong. Enggak, kalau aku ya lu ngikutin gue aja lu. Yakob dan Yance. Kalau aku Yakob dan Yance. Oh, ada kakak aku langsung. lupa. Kalau ada Sadil sih Sadil sih. Yakob sama Sadil sih. Tapi di saya Yakob sama Yance. Kenapa? Karena Kevin Dix itu kan kemarin cedera ya. Enggak, udah bisa main. Udah bisa main. Ya, maksudnya kita nggak biasanya tahu. 2 mingguan. Kemungkinan besar bisa main. Dan satu lagi, kita nggak tahu di match pertama siapa yang kena. Kayak waktu itu Kevin juga kena. Waktu di pertandingan Jepang apa Arab Saudi. Kena juga gitu. Kita butuh pemain versatile sih. Pemain yang bisa main di segala macam posisi. Macam. Yakob itu kiri kanan depan belakang bisa semua dia. Tinggal disuruh aja mau jadi apa. Nah kan pasti pelatih suka dan butuh pemain kayak begini. Tapi saya nggak tahu ya. Ini mungkin alasan taktis atau alasan teknis karena si tim kepelatihan itu sempat nonton Malut dan Yakob bermain. Kita juga nggak dapat apakah dia cedera ringan. Kita juga nggak tahu nih. Makanya saya tuh kemarin cuma bertanya, ini beneran Yakob nggak dipanggil? Maksudnya infonya apa sih? Ada dia cedera kah atau apa gitu? Karena dia mungkin pilih Septian kalau gitu. Iya bisa jadi ya. Bisa ini jadi masalah selera aja. Selera ya. Selera. Atau mungkin ketika mereka first impressionnya lihat Malut main, Yakob kurang perform, mereka nggak mau berpatokan kayak match-match sebelum-sebelumnya. Tapi waktu itu main bagus sih. Waktu mereka datang nonton sih. Bagus kan menurut lu? Kayak Juve selalu main bagus menurut lu. Kata siapa? Subjektif berarti coach. Kata siapa? Orang saya bilang coach apa? Tim ini nggak usah ganti pelatih biar hancur sekalian. Berarti dibangun dari awal. Orang nggak bilang bagus. Berarti sebenarnya item kedua kalian setuju ya kalau nama-nama tersebut tadi yang seharusnya bisa mendapatkan kesempatan. Tadi Sadil dengan Yakob, Ahmad juga. Saya juga Sadil sama Yakob. Tapi kalau butuh versatile juga Yance juga bisa kan tengah kiri kanan belakang. Semuanya bisa. Nah, sekarang masuk ke formasi. Ini nih. Formasi. Tadi coach udah ngasih spillnya, formasinya tetap belakangnya 4 ya. Gini. Yang jelas intensi untuk bermain. Formasi itu hanya Mourinho di Madrid itu main 4-3-3 ujungnya parkir base juga. Ya, jadi mau main 3 back, 4 back itu yang selalu lu ajarin ke gue waktu itu. Untuk gue itu nggak begitu penting berapa back. Karena mereka bisa switch ketika. Yang penting adalah intensi lu adalah bertahan atau menyerang. Adaptable ya. Kalau intensi lu bertahan, nggak usah ganti pelatih. Simple. Sepakat. Karena tujuannya adalah PSSI dan Pak Erik melihat kita bermain terlalu bertahan. Akhirnya kita mencari pelatih yang punya visi berbeda. Bukan bagus atau jelek, enggak. Berbeda. Yaitu lebih menyerang. Dan Patrick pada saat press conference-nya dia udah bilang, saya ini mantan striker, saya suka sepak bola menyerang, which is inherent dengan sepak bola Belanda. Dan saya biasa main 4-3-3. Itu sudah diungkapkan. Karena mayoritas pemain dari kecil sampai besar sudah biasa dengan 4-3-3. Tapi pemain lokal kita bagaimana? Gue nggak nonton Liga 1, jadi gue nggak tahu. Nggak, dengan misal di hampir semuanya juga udah 4-3-3 kok di Liga. Udah bisa? Iya, Dewa United kurang bagus apa itu pelatih Belanda juga kan? Iya. Kurang bagus apa itu? Jan Olderikring. Oh, atau mungkin bisa jadi pemanggilan tapi Dewa itu. United di musim sebelumnya tidak bermain semenyerang ini. Maksudnya mereka adaptasi. Saya yakin ya Kluivert, Pastor, apalagi Pastor. Analisisnya tinggi banget kan. Mereka tidak akan, ini tuh sesuai sama kayak pemanggilan. Kluivert boleh bilang, pemain yang mendapat jam terbang di klub saya tidak akan panggil. Buktinya Nathan dipanggil. Itu kan teorinya. Itu teorinya, tapi kan kita udah sepakat. Karena juga. Kalau banyak pemain yang cadangan juga, susah juga dipanggil semua. Makanya asumsinya kayak, jangan kamu merubah the winning team. Terakhir kan the winning team ya pemain-pemain yang dia panggil ini juga kan. Jadi dia nggak berubah banyak gitu. Nggak berubah, karena dia nggak paham. Nanti lawan Cina, nah itu baru kita adaptasi. Lebih kelihatan. Harus adaptasi pelan-pelan. Kalau dia langsung total, dia pengen merubah konsep dia, bahaya buat tim ini. Dan itu yang dilakukan Arne Slot. Iya. Karena tim ini kan lebih lama mereka berkumpul dibandingkan mereka mengenal Kluivert. Iya. Pemahaman sepak bola Kluivert kayak apa? Kan baru datang tanggal berapa? Bahkan strike nanti ikut langsung di Australia. Ya. Maksudnya, ya kan pasti kan harus adaptasi baru dan lain sebagainya. Makanya udah pilihan cerdasnya Kluivert adalah tidak merubah
fondasi tim ini. Dan bagaimana kalau saya, dia akan main seperti terakhir lawan Arab Saudi, bukan bermain ya, formasinya ya 3-5-2 bisa di switch 3-4-3. Marcelino bebas lah role-nya. Tetapi garis pertahanan kemungkinan lebih tinggi dibandingkan yang Sintayong. Untuk gue sih I don't really care, cuman feeling gue sih enggak, gue bukan bilang tidak main 3, feeling gue sih enggak akan. Karena kelihatan lawan Maizilkers itu kesulitan dengan 3-4-3. Dengan 3 back. Lama. Enggak, bukan salah ambil keputusan. Kita itu diserang dari tengah. Pas gol lawan Cina kalau nggak salah. Iya. Dan lu kalau udah biasa main 4 back, tiba-tiba disuruh 3 back, bukan nggak bisa, tapi butuh waktu. Dan gue sih nggak yakin, tapi bisa aja main 3 back. Kalau saya sih dia akan dengan asumsi pemanggilan pemain ya. Karena kalau dia bermain 4-3-3, 7 pemain dia dicoret, semua pemain belakang kayaknya deh. Karena bisa juga main dengan 2 striker. Iya. Kalau saya sih 3-5-2. Tapi kalau gue sih tetap berpendapat bahwa akan main 4-3-3. 4-3-3. Ya, kalau saya 3-5-2 di switch 3-4-3. Karena kualitas pemainnya itu ada. Tapi karena kalau bermain 4-3-3 dengan 3 gelandang murni ya, kita nggak punya cadangan sih. Tapi kalau gue setuju paling ya berubah itu kan ada itu aja. Gue sama lu coach bener yang tadi lu bilang, mungkin 3-4-3, 4-4-3 itu hanya skema di awal 4-4-2, aja. 4-4-2 nggak ada 4-4-3. 4-4-2. Boy, kelebihan 12 pemain supporter ikut main itu pemain ke-12. Lo mau di lapangan itu cuma di awalnya aja, tergantung nanti eksekusinya di mana di lapangan betul. Dan juga gue yakin dan gue lebih setuju ketika memang visi bermainnya adalah menyerang. Itu yang lebih harus di Lu lihat Arsenal 4-3-3 di atas kertas, ujungnya bek kiri atau bek kanan masuk ke tengah juga. Masuk ke tengah juga. Ini cuma di atas kertas. Partai yang turun nutup cover. Ya makanya switch-nya akan lebih banyak menurutku ya. Tapi kalau ditanya karena pertanyaannya formasi ideal, ya formasi ideal kan tergantung ke pemain yang ada. Nah, pemain yang ada ya formasi paling ideal ya 3 back. 3-5-2 tapi 4-3 back. 4 back ada pemainnya. Enggak usah ngeles lu. Di tengah enggak ada, tengah 5 orang. Sekarang gua mau tanya. Ini gua kasih tahu 4. Kiri Calvin, kanan Dix, tengah Itse sama Ilkers. Apa enggak ada? Ada, maksudnya cadangan ya, maksudnya dari 30 pemain yang dipanggil. Kan ini dulu. Yang penting main dulu, starternya ada nggak? Kalau starternya ada yang cedera, baru bisa di switch. Kalau dia ada musuh sama cadangannya. Emang. Nah kan makanya aku bilang patokan saya, indikator saya adalah apa yang dia panggil, bukan saya tebak-tebakan nih. Iya. Bukan saya tebak-tebakan. Lu harus lihat siapa yang jadi starter. Bisa 4 back nggak? Bisa. Main 7-2 juga bisa ini. 7 di belakang, 2 depan, 2 di belakang, 7 di depan bisa. Iya benar. Iya, tapi asumsinya dari apa yang dia panggil, asumsi dari dia tidak merubah the winning team, the winning fondasi, dia rubahnya akan pelan-pelan. Jadi tidak se-ekstrim. Gak ada waktu pelan-pelan. Ini udah 3 final yang kita hadapin. Harus langsung. Sekarang berubah. Pertanyaan buat kalian adalah penjaga gawang. Ada Martin Paes, ada Emil Audero, Mulyadi. Siapa yang lebih layak dan mungkin besar akan mendapatkan Martin Paes. Netizen Paes. Ya, Martin Paes. Kenapa Coach? Ya dia udah main jadi starter, udah menunjukin. Bagus. Dan dia starter di MLS. Yang ini starter di divisi Serie B. Serie A aja hancur-hancuran. Apalagi Serie B. Terus pertimbangannya kenapa dia mau bergabung dengan kita? Karena dia nggak dipanggil sama Itali, sesimpel itu. Karena sudah deal dengan saya waktu di Itali. Serius? Dia serius lagi lu. Tapi waktu itu dia bilang mau, Coach. Ya mau lah, karena dia udah nggak ada tempat itu di Itali. Itu dia masih Inter kan? Waktu itu masih Inter. Itu ngobrol. Bapaknya kan udah bilang, ngapain ke Indonesia? Kalau bisa ke Italia. Kayaknya ya. Ya wajar aja. Kayaknya nggak diproses itu. Jadi dari dia aja kayaknya, come on. Saya mau gitu kan, tapi kayak gara-gara statement bapaknya, kita juga kan, enak aja ya, udah nggak usah orang dapat Martin Paes kok gitu. Dan dia udah Serie B. Sekarang kalau dia kiper inti Inter, dia dipanggil sama timnas Italia, do you think dia mau ke kita? Ya nggak mungkin mau lah. Nggak mungkin lah, udahlah fair aja. Waktu dia di Sampdoria masih punya peluang tuh masuk timnas. Berarti dia juga I will do the same. Ya. Contoh paling bagus, Tiani Reinders sama Eliano.
Tiani diminta juga Messi waktu itu. Iya. Waktu belum perkuat timnas, dia bilang gue bisa ke timnas Belanda, ya dia ke timnas Belanda. Dia punya peluang masih terbuka Iyalah. lebar. Ya, iya. Eliano kalau bisa ke timnas Belanda juga nggak akan ke sini. Romeni juga kalau dipakai. Romeni pun sama. Ngomongin Eliano, seberapa besar kemungkinan dia akan dimaksimalkan sama Patrick Kluivert? Ini beda, udah beda pelatih soalnya nih, Coach. Gini, ya yang dulu kita nggak usah bahas, kita lihat ke depan. Pemain kayak Eliano dipanggil itu bukan buat menghangatkan bench. Ya. Dia pernah dapat kesempatan setengah jam, 20 menit sebagai back kanan. Ya. Dalam sistem 3-4-3, which is dia kelabakan. Karena di Zwolle dia main dia dari Zwolle kan. Zwolle. Back kanan bahkan maju ke depan. Dia juga bisa, aslinya itu seorang winger. Feeling gue dia akan dicoba sebagai winger. Dapat lebih besar kesempatan untuk bermain. Ya. Semua feeling gue akan banyak pemain diberi kesempatan bermain jika memungkinkan. Contoh kalau kita lawan siapapun unggul 4-0, 5-0 baru dikasih. Itu mah pasti itu. Iya. Kalau enggak, yang lu hadepin ini nggak ada friendly match lagi, nggak ada 2 minggu. Karena kan latihan. jedanya 3 hari habis itu main lagi, dia harus main lagi. Jadi lu harus bisa menyiapkan yang terbaik. Nggak ada coba-coba lagi. Mat, lo setuju Mat bakalan ada kesempatan lebih banyak untuk Eliano? Pastinya lebih banyak itu pasti karena kemarin kan cuma 20 menit. Iya. Pasti kan lebih dari 20 menit. Dan main dengan sistem yang dia udah biasa. Kemungkinan itu, tapi yang menariknya adalah dia ditaruh di mana? Cocoknya di mana? Kalau misalnya coach tadi asumsi kita pakai yang coach 4-3-3, kan dia bisa di 2-2 tuh. Iya. Dia akan ditaruh di mana gitu? Karena dia bisa di winger, duet dengan main sama Egy atau dia ganti-gantian atau Ragnar juga bisa main di situ, atau dia bisa di belakang pelapisnya Dix. Iya. Nah, itu tergantung tuh. Nah, masalahnya adalah kalau inti, nah itu saya agak ragu tuh. Karena Inti kayaknya agak sulit ya. Ada Dix di belakang. Gue juga ragu. Kalau Inti. Karena gue nggak tahu apakah dia mau main, apakah Kluivert pasang Romeni untuk gue starter. Ya. Apakah dia jadi winger kanan Ya, atau jadi ada Romeni striker? juga bahkan. Iya, atau jadi striker. Karena kalau seandainya dia melihat Romeni lebih nyaman, kan dia pasti ngobrol. Rom, lu mau di itu, lu lebih nyaman di winger atau striker? Ya kalau dia bilang gue lebih nyaman di winger kanan, Sananta yang main, dia di itu. Eliano cadangan. Ya. Kalau saya sih untuk jadi inti kayaknya di sisi kanan kita cukup kuat soalnya. Iya. Dix sama apalagi waktu Ada Saudi Egy sama juga. Saudi sama Jepang bagaimana kerja sama Sayuri sama Dix itu kan udah kok baru main udah Bisa bagus juga banget. Egy yang jadi striker. Bisa juga. Nah, oke, ini kan masih belum jelas nih untuk Yang depan itu bisa banyak opsi lah. Bisa. Ya. Tergantung dia mau main apa ini. Iya, belakang fix, tengah fix kalau menurut gue. Iya, Gua- kalau belakang. Gue yang masih jadi pertanyaan buat kalian adalah sebutkan 3 pemain yang menurut kalian wajib jadi starter. 5 lah, 5. 5. Saya dulu ya. Yang wajib Saya dulu ya. ya jadi starter. Saya dulu kiper Ya. udah nggak usah lah, udah pasti Martin Pak. Verdong, Ijes, Hilgers, Hilgers, Dix. Dix, Yang di depan Romeni. Romeni, Ya. Koci, Gue 4 sama, yang kelima bukan Romeni, Tom Haye. Tom Haye wajib. Yaelah, gila lu nggak ada pemain kreatif lagi. Ayo, Iya. ayo, Ya, wajib. ayo, Suruh lima, ayo, lima ayo, dua. ayo. Lima Lu dua. nggak sebut Kalau saya- Tom, ayo. Nggak apa-apa. Karena pas juga aku nggak sebut. Udah pasti tuh. Oke. Orang udah ngeliat squad kayak begini udah pasti Pak Tom Haye. Yang 4 pertama gue setuju, Iya. tapi Tom harus main. Pakai formasi aja. Ya, pakai formasi Oke, masing-masing. gue duluan, Ya, gampang. oke, formasi. Pas, kiri Calvin, kanan Kevin Dix. Tengah Itses Hilgers. 2 DM, Tom sama Pelupesi. Depannya Marcelino. Kiri Dean James. Tengah Romeni, kanan Reinders. Kanan Reinders. Iya. Ya. Oke. Ya, Mamat. Saya pas. Ya. Pas ya. Ya, Pas. 3 back. 3 back. Mes, Mes, Jai, Jai, Dix. Dix, Kiri Verdong. Verdong. Di kanan
Di kanan itu saya di kanan. Di kanan Reinders deh. Di kanan Reinders. Dua di tengah. Ya. Dua di tengah Tom Haye. Joel Pelupesi. Joel. Di depan Marcelino. Terus kemudian di kanan kiri. Di depan. Depan itu kalau saya ya. Ole sama Strike. Ini match 1 Ragnar nggak main ya? Iya. Ragnar sama siapa ya? Hapner ya. Bisa. Karena Ragnar nggak main. Nanti di match kedua kayaknya berubah. Bisa salah. Karena match kedua akan berubah. Pakai 3 murni depan. Ragnar, Romani, di kanan bisa Egi ataupun Reinders. Wih, ya, bisa salah. Tapi bisa salah juga. Kacang 2 kelinci yang nggak pernah salah Koci rasanya. Mantep banget ini. Dari tadi gue makan terus. Ini ada juga beredar di media sosial. Ini gue mewakili para netizen juga ini untuk mempertanyakan sama kalian. Lu jadi perwakilan 78 dong? Iya, gue mewakili aja pertanyaan juga ini. Kenapa tim yang sekarang lagi ada di puncak Liga 1 tidak ada namanya yang dipanggil pemainnya? Karena regulasi pemain asing terlalu banyak gitu. 8 pemain asing pemain Indonesianya apa? Yang boleh main kan cuma 4. Yang boleh main apa? Yang boleh main di lapangan bukan 6+2 coach. Yang main 6, 2 cadangan. Iya. Jadi dari 6 ada 4 pemain lokal. Iya, ada 4 pemain lokal itu di siapa ada si Beckham, Alis, Adam Malis, satu lagi Edo kiri kan, isi semua. Edo kiri. Nggak tahu. Kiri ada Shane, ada Kelvin, ada Arhan. Gua tanya Mamat aja ya, gua tanya Mamat. Siapa lagi? Kalau pemain Persib yang mungkin layak untuk dicoba masuk ke timnas. Beckham Putra. Beckham apa? Winger kanan. Nah, lagi bagus kanan ya? Lagi ya? Banyak lagi. Lagi bagus ya? Iya, Beckham lagi bagus. Edo udah beberapa kali sih kesempatannya udah ada di timnas. Ya. Ada Malis udah lewat ya? Dia udah pernah timnas dan udah lewat masanya. Walaupun lagi top perform lagi ya. Mark Lok? Ya udah pernah juga. Maksudnya di tengah ada ditambah kedatangan Joel. Joey. Ya? Joey. Ya, Joel. Nah, soalnya temanku Pelupesi ada nama Joel. Warga Pelupesi. Bohong lu. Bener. Dulu editornya abangku. Bener, editor abangku. Bener. Oke, guys, kita masuk ke water break. Oke, ini dia permainan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para netizen dan juga pemirsa dari Sport 77 terutama versus kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara water break? Apakah kasih tahu lagi. Atau ke Mamat? Kalau untuk juara bertahan, Mamat berapa kali? 4 kali berturut-turut. Wah, luar biasa. Meskipun ini orang dalam, Coach. Ya emang. Saya nggak tahu apa-apa ya kalau tahu saya orang dalam. Ya Allah. Betul. Ya. Tapi Sobat Sporty, gue punya informasi penting buat kalian ya. Sebelum lanjut ke water break, gue mau kasih info nih. Udah pada tahu belum kalau sekarang nih Aqua hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di botolnya tuh. Keren banget kan? Nah, buat kita yang mau dukung Timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting, pas lagi bertanding, Timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal, air minumnya harus yang murni. Tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung Timnas dengan semangat yang sama, pastikan kita juga minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng dukung Timnas dengan yang terbaik. Water break. Wah, water break. Sotoy. Water break. Oke, KKN. sekarang kita main water break. KKN. Kuis Family 100 versi AI. Biasa ya. AI lagi? Ya iya dong. Allah, teknologi. Wey! Masuk. MU. Koci ya. Simak baik-baik pertanyaannya. Pemain bola kelahiran. Astagfirullahaladzim. Pemain bola kelahiran Amsterdam terbaik. Lu kalau nggak menang sih kebangetan, Koci. Amsterdam? Jangan ngaco. Kelahiran Jangan Amsterdam. bilang orang Belanda. Enggak, bentar.
banyak yang lahir di desa-desa terus main di Ajax. Ya, lahir, ini lahir. Pokoknya ini AI ya, lu jangan terpaku. Ini contoh aja, Marco van Basten ngetopnya di Ajax. Lahir di Utrecht main. Lahir. Ya susah lah kalau lahir. Ya, Coach aja merasa susah, apalagi saya. Lu jangan terpaku sama apalagi saya. Masa ini pertanyaan dimarahin. Pokoknya lu cari pemain kelahiran Amsterdam terbaik. Sebutkan, ayo. Ada poinnya nih. Ya terkenal lah pasti ini, Koci. Nyontek lagi. Ada nyontek. Ayo, Koci, ayo. Bola di Anda, Koci. Anjrit lah. Ruud Gullit. Gak tahu gue beneran. Ruud Gullit, apakah ada? Ini dia. Survei membuktikan. Ada, Koci. Ayo, siapa lagi? Amsterdam. Yang banyak di Utrecht tuh. Gue sebut Van Basten, Amsterdam ini. Wesley Sneijder, Van Breukelen, Utrecht semua itu. Amsterdam ini. Amsterdam siapa lagi Amsterdam? Ya legend lah Coach udah masa. Gak ada yang legend Amsterdam. Lu percuma berapa puluh tahun di Belanda. Johan Cruyff. Bener ya, kita lock ya. Udah lock. Oke, kita lock. Survei membuktikan. Ada. Wow, Johan Cruyff. Sombong dia tadi pada pusing. Asli gue gak tahu. Johan Cruyff dengan 50 poin, Ruud Gullit 20 poin, dan selanjutnya kita kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Habis! Ayo, bentar sebut dulu. Ya, iya, 5 ini untuk mikir. Nah, 5 untuk mikir, udah mikir dari awal tadi 20. Oke, siapa ya? Fuck. 5, 4. Nigel de Jong. Nigel de Jong. Tendangan dada. Apakah ada Nigel de Jong? Survei membuktikan. Salah. Ayo. Mamat. Hah, mau lihat gue sekarang. Van Nistelrooy. Salah. Garansi. Van Nistelrooy. Survei membuktikan. Main di Ajax aja gak pernah. Salah. Pasti salah lah. Balik ke Koci. Ayo Koci, masih ada. Van de Vaart. Rafael Van de Vaart. Kenapa sih nyebutnya yang jauh-jauh? Van de Vaart. Survei membuktikan. Yang deket-deket aja. Patrick Kluivert. Oh iya, Kluivert. Patrick Kluivert. Survei membuktikan. Ya Allah, 10 doang. 10. Ayo Mamat. Van Basten. Lanjut. Enggak, tadi coach udah bilang dari desa. Entah Eindhoven kayak apa kayak. Saya. Ya. 5. Edwin van der Sar. Edwin van der Sar. Kita kunci jawabannya, survei membuktikan. Tidak ada. Masih ada kunci sekali lagi. Udah ya? Enggak, udah. Sekali lagi boleh. Woi, giliran kau. Bapak ini sekali-sekali terus. Mama juga dapat nanti sekali lagi. Kalau dia sapu bersih, sisa 2. Iya, masih. Udah nggak bisa lah, 2 kali udah. Udah 2 kali. Ini Jangan poinnya. tambah-tambah ya buat menang Koci ya. Koci dapat poin 70, Mamat 10. Itu dia. Dennis Bergkamp. Oh ya, Rijkaard. Itu dia. Frank de Boer, Ronald gitu enggak? Dia Frank de Boer juga. Ya mungkin itu ada poinnya 2, 3 gitu ada. Kita lanjut ya. Ya. Pertanyaan kedua. Karena saya lihat Ruud Gullit berarti nama Ruud lahir di Amsterdam. Oh, Ruud sama ya. Ruud sama. Oh, Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Oke. Pertanyaannya adalah. Siapa ini, Mamat ya? Saya dong. Mamat. Pemain Indonesia sepanjang masa kelahiran Jawa Tengah. Arhan. Oke. Arhan ya? Ya. Kita kunci jawabannya. Ini mah langsung Arhan. skip gue mah. Survei membuktikan. Ada. Berapa? Tahu dia. Ya Allah. 20 tenang, Koci. Jawa Tengah, PSIS semua ini. Oh, Indrianto Nugroho bersaudara. Langsung dua-duanya kasih masuk ke situ. Sama Tommy. Indrianto bersaudara. Mau Indrianto apa Tommy? Indrianto. Survei membuktikan. Nah, Koci. Ya ampun, Koci. Legend, Koci. Yang legend-legend aja sebutin. BP. Aduh, iya lagi. BP, Bambang Pamungkas. Apakah ada? Survei membuktikan. Ada, salah 3.
Salah 3 Coach. Gue yang nggak tahu sepak bola Indonesia. Iya, kenapa aku nggak itu dulu ya? Baru Indrianto. Lagi lanjut Coach. Budi Sudarsono. Budi Sudarsono, apakah dari Jawa Tengah? Menurut Coach, Yang survei jelas dia Jawa. membuktikan. Nggak tahu lah gue. Tidak ada. Budi Jatim ya. Jatim, iya. Kan ular pitonnya di Jatim. Iya benar. Gua Solosan. Oh itu. Papua Tengah. Siapa ya? Nama Pamungkas. Ayo. Bentar ya, bisa mikir kan 20 detik. 5 detik. Enak aja tadi Ini Coach. gue juga kena Tadi Coach. Waktu lu mikir cuma 5 detik. Iya, tapi mikir dulu baru 5 detik. Iya, jalan. 5 detik mikirnya. Ayo nyalain. Oh ya Allah. Legend, Mat. Legend juga banyak. Hendro Kartiko. Hendro Kartiko, apakah ada? Jawa Timur itu. Kita kunci jawabannya. Iya, Hendro Kartiko bukannya dari itu Persebaya. Survei membuktikan. Iya banyak ada. sudah. Tapi tadi Indrianto. Udah dia 2 kali. Sekali. 2 kali lah. Oh iya. Iya. Gua kasih clue ya, kasih clue ya. Gak usah. Kalau kasih clue pas di putaran begitu. Jangan. Kurniawan. Apakah ada Kurniawan? Survei membuktikan. 90. Lanjut, Coach. Gue nggak tahu gue. Bentar. Pertamanya doang ngegas, dapatnya tapi 20. Bima Sakti. Bima Sakti, apakah ada? Survei membuktikan. Kalimantan kan? Nggak tahu Iya, gue. Kalimantan. Nggak asal ngomong. Iya. Sama kayak lu Van Nistelrooy. Ayo. Berapa itu? Udah habis. Ya Gendut habis, Doni. silakan. Ada Gendut Doni dan satu lagi adalah Bayu Pradana. Bayu Siapa lagi tuh? Bayu Pradana. Pradana. Timnas, Coach ikutin timnas dari kapan sih ini? Bayu Pradana gak tahu. Baru zaman Sintayong gue ikut. Itu dia nama-nama pesepak bola yang kelahiran dari Jawa Tengah. Lanjut. Sabar dulu, Bayu Pradana masuk, Indrianto gak masuk. Udah gila kalian ya. AI. AI Apa survei. ini teknologi? Lu menang juga gara-gara AI, oke? Gak usah songong lu. Enggak, Sekarang salah. kemarin meeting. Dia standar Ya, sebelumnya. ganda. Dia standar ganda. Emang selalu Kalau begitu. dia kalah, Iya, bilang curang. emang. Betul. Ya iyalah. Ya fans Juve begitu, malah rusak. curan-curan tapi didukung. Dibantai sama Atalanta 4-0 tapi ya Juve. Siapa yang dukung? Gak orang gak dukung. Ayo Oke, lanjut. siap. Ini siapa sekarang? Koci. Oke. Penyerang dunia yang identik dengan sundulan. Sebutkan. Ada 5 pemain yang kita siapkan dalam survei kali ini. Koci, silakan. Nama pertama ada siapa? Ini pasti baru-baru aja, nggak mungkin lama. Karena AI. Iya. Sama kan? Sama. Luke De Jong. Luke Luke De De Jong. Jong. Apakah ada? Survei membuktikan. Nah, Tidak ada ya. tidak ada. Identik dengan Sundulan. ini kalau AI tidak ada, saya hancurkan. Jan Koller. Gak pernah kaki. Jan Koller. Iya, 2 meter. Backward si Luke De Jong juga nggak pernah kaki. Iya, tapi ini tinggi 210. Jan Koller. Jan Koller. Survei membuktikan. Saya siap lempar pakai ini. Identik, kurang identik apa itu? Bilangnya identik. Koci masih punya kesempatan, Koci. Satu lagi, Koci. Sundulan, ya Allah. Masa kalian nggak tahu sih sundulan seri A ada? Oh. Ih, banyak lagi. 5, 4, 3, 2, 1, jawab. Oh, masih aja. Tidak peduli waktu. 3, 2, 1. Nggak tahu. Jawab No aja. clue. Bentar. Kok bisa? Moderator tolong. Dihanguskan nih. 3, 2, 1. Ada waktu tambahan. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, apakah ada? Survei membuktikan. Tidak ada. Ada. Mamat. Dulu tau ada zamannya Jerman itu Horst Rubes. Ini kalau Indonesia udah Parah pasti terus. BP. John ini. Van Loon. Van Noon. Tapi ini anak-anak muda semua. Ya iyalah. Gak usah back cincong, lu pun juga salah. Siapa? Penentuan Cristiano nih, Mat. Ronaldo deh. Penentuan nih, Mat. AI Siapa? kan biasa. Siapa? Ronaldo. AI. Siapa? AI. Cristiano Ronaldo. Mat. Siapa, Mat? Sabar dia. Sabar. Siapa, Mat? 3. Dennis Bergkamp. Mana ada Dennis Bergkamp? Ronaldo. Enggak, udah. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp kan. Sekarang saya hostnya. Mau di lock yang mana? Ronaldo.
Ronaldo. Curang. Apakah ada survei membuktikan? Ada. Ada. Wah, Ronaldo Gak make sense. Gak make sense dulu. karena teknologi An-Nassr masih ingat gak? AI. Masih ingat Sundulan nggak? yang tinggi banget loh, yang lompatannya. Ya sekali doang. Lah kan yang ikonik, yang terkenal. Jan Koller. Ini kalau ini Satu saya lagi. Tadi kalau Jan Koller benar ya. Udah buruan. Kalau Jan Koller benar saya jawab Peter Crouch berikutnya. Tapi karena Jan Koller salah, Crouch juga salah. Ayo. Saya Van Persie. Van Persie apakah ada? Versi lagi. Weh, sama Piala identik, Dunia, Piala identik. Dunia. Yang Piala Dunia, yang begini. Yang begini. Sekali set. doang. Yang penting identik. identik. Van Persie. Ngototnya udah bagus. Van Persie. Apakah ada? Ada. Ya, Ada. Kita lihat survei membuktikan. Ya, tidak ada. Habis. Berarti habis. Kesempatan udah 2 kali. Ada. Oke, kita buka langsung aja. Yang pertama ada Oliver Bierhoff. Hey, come on. Oh iya, Bierhoff. Udinese, Oliver Bierhoff. Jerman. Lalu Klose. Miroslav Klose sama Robert Lewandowski. Oh iya, Lewandowski. Gerd Muller. Gerd Muller ada juga. Gila, ini mah tua-tua semua, men. Dari Jerman semua. Tadi protes giliran dia muda-muda. Karena kalau gue kasih yang tua, Tapi paham. Jan Koller gak masuk akal. Jan Koller. Itu dia 5 penyerang yang identik dengan sundulannya. Oke, Sobat Sporty, kita sudah bermain dan pemenangnya adalah untuk kali ini Koci 160. 4 kali Bahkan putus. 4 kali putus. sama kayak Juve ngandelin sejarah. Iya. Lah, kan baru Realitanya kemarin dibantai. Bocing. Gak baru kemarin. Enggak, udah lama, udah lewat itu. Oh berarti MU gak lebih bagus dari Arsenal kemarin ya Emang MU nggak lebih bagus dari Arsenal. Rank 14. Arsenal. Rank 14. Arsenal Nggak apa-apa, tapi rank 2. Oke. Fakta itu. Teman-teman, kita mau menyapa Oh, ada? teman kita di VAR, yaitu dengan nama Taufik. Akunnya adalah @taufikkop. Pertanyaannya atau mungkin statementnya adalah 95% pemain sama dengan era STY. Tinggal tunggu permainannya dan resultnya. Kalau masih main pragmatis dan resultnya nggak maksimal seperti yang dibilang para STY out, ngapain ganti pelatih? Kalian setuju? Enggak. Tadi Coach Ya, bilang ya, begitu. Ini kan berandai-andai. Ya tunggu dulu lah, kita lihat dulu main kayak apa. Dan gue setuju harus ada perubahan. Iya. Iya. Iya, makanya Dia bilang juga gitu. bilang tinggal tunggu. Tinggal Iya, tunggu tunggu. result Iya. dan hasilnya aja. Gue setuju bahwa harus ada perubahan. Kalau nggak, ngapain pelatih lama diganti? Mamat setuju juga. Setuju. Jadi ya udah setuju, nggak ada perdebatan di sini. Iya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Kalau kita tadi ngebahas tentang Putus lagi 4 kemenangan beruntun. Garuda Calling, di mana memang tadi kita melempar pertanyaan pemain-pemain yang kemungkinan akan dicoret, lalu juga pemain siapa yang seharusnya layak untuk diberikan kesempatan. Kalau tadi Koci ada beberapa menyebutkan kemungkinan besar ya mungkin hoki, lalu juga Ferrari yang tidak akan dilanjutkan untuk Kemungkinan. masuk. Kemungkinan. Kan bisa berubah, batch 2 Iya, berubah lagi. berubah lagi. Dan kalau untuk pemain yang harusnya dikasih kesempatan ada ya Mamat, Yakob dan juga Yance Sayuri. Sedangkan Koci tadi ada Sadil dan juga Yakob. Nah, kalau buat kalian kira-kira siapa pemain yang seharusnya boleh juga dikasih kesempatan untuk masuk ke skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia? Langsung aja ke kolom komentar. Dan juga kalau kalian punya pertanyaan atau pembahasan yang menarik, masukin juga kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sport 77, terutama Versus ini ya. Tepuk tangan untuk Versus. Sampai jumpa dan kita doakan semoga timnas kita bermain maksimal, menunjukkan Amin. kualitas terbaiknya dan memberikan poin yang maksimal. Go Garuda. Mantap. I'll see you.